Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai lampu pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pick a card. Kali ini pilih lampu dengan tema apa yang orang lain ingin bilang kepada kamu, tapi takut untuk mengatakannya karena nantinya kamu marah, kamu kecewa, kamu kesal gitu loh. Jadi apa yang ingin orang bilang kepada kamu tapi takut kamu marah. Oke? Kita langsung lihat ya ada kartu apa untuk lampu pertama, nanti kita baca sama-sama. First lamp please. Okay. First lamp please. First lamp please. Thank you. Oh, oke. 3 kartu ini adalah energinya lampu pertama. First lamp, please. Thank you. Okay. Okay. I get it. 2 kartu yang ini adalah apa yang orang ingin bilang kepada kamu tapi takut kamu marah. First lamp please. 1 card for first lamp please. Thank you. Okay. So, kartu yang keluar adalah King of Swords, Four of Wands, Four of Pentacles, 2 kali angka 4 ya. Dengan di sini Seven of Swords dan Two of Pentacles. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Crow, burung gagak. Kata kuncinya di sini communication, komunikasi, transformation, transformasi, story, cerita, dan universal law, hukum alam. Okay? So, 3 kartu yang di atas sebagai energinya lampu pertama yang saya rasakan kamu nih tipe seseorang yang mungkin entah kamu sadari atau tidak sadari ya, tapi kamu mungkin adalah tipe seseorang yang disiplin, yang teratur, yang terstruktur, tapi juga kaku, sulit, mungkin bisa dibilang jauh lebih sulit lah meyakinkan kamu daripada orang-orang lain di sekitar kamu. Membuat kamu membuat kamu berubah pikiran. Sorry. Saya lagi pasang fan nih soalnya, jadi jatuh-jatuh. Sebentar saya arahkan dulu fan-nya. So, anyway, energi kamu terasa kaku dalam arti sulit untuk menggoyang apa yang sudah kamu putuskan, apa yang sudah kamu percaya gitu tuh sulit digoyang kamu. Karena angka 4 adalah angka yang stabil. Ini kamu mendapatkan 2 lagi kan, 2 kartu angka 4.
Kemudian energi kamu sendiri, terlepas kamu cewek atau cowok, adalah King of Swords. Udah punya pemikiran sendiri, kamu udah punya pandangan sendiri mengenai segala hal. Kamu udah punya pemikiran sendiri, kamu udah punya pengalaman sendiri mungkin bisa juga. Jadi makanya nggak gampang untuk merubah sikap, sifat, pandangan hidup kamu. Orang-orang di sekitar kamu adalah dua kartu ini. Yang saya rasakan, mereka mungkin contoh ya, ini contohnya mungkin saya akan ambil keluarga deh. Kamu seorang ibu atau seorang bapak yang mau bicara sama kamu tapi takut, mau ngomong sama kamu mengenai sesuatu tapi takut, itu adalah anak-anak kamu contohnya. Di sini yang saya rasakan akhirnya anak-anak kamu ngumpet-ngumpet, backstreet. Pokoknya kelihatannya di depan kamu tuh mereka lurus-lurus aja, lempeng-lempeng aja. Tapi padahal ada Seven of Swords, ada energi tipu muslihat, ada energi diam-diam melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. Karena mereka tahu, orang itu tahu kalau misalnya misalnya kamu sampai dengar dia melakukan sesuatu yang kamu tidak setujui, pasti kamu akan marahin dia habis-habisan gitu loh. Jadi dengan dua kartu ini, orang ini, siapapun mereka dalam kehidupan kamu, bisa jadi mereka melakukan sesuatu yang kamu tidak suka. Nggak harus dalam hal selingkuh atau korupsi gitu, enggak harus seperti itu. Tapi bisa aja mungkin contohnya mungkin apa ya, misalnya ini suami kamu atau istri kamu, dia setiap hari pergi ke kantor, kelihatannya dia masih ngantor, tapi ternyata dia udah nggak kerja lagi di kantor tersebut. Ternyata kontraknya tidak diperpanjang, tapi karena dia tahu kalau misalnya dia ketahuan tidak diperpanjang kontraknya atau ketahuan dia tidak punya kantor lagi, kamu pasti marah gitu loh. Jadi pasangan kamu tersebut akhirnya tetap keluar rumah setiap pagi seolah-olah pergi ke kantor, tapi dia malahan cari-cari kerjaan baru. Contohnya tuh kayak gitu. Karena dia takut untuk bicara, ternyata kontrak gue nggak diperpanjang, ternyata hasil kerja gue kurang disukai sama bos gue gitu loh. Karena dia tahu, orang-orang di sekitar kamu tuh tahu betapa kamu sangat disiplin. Jadi mungkin kenapa dia tidak diperpanjang kontraknya adalah karena bisa jadi dianya tuh kelimpungan. Karena dia tidak disiplin dengan waktunya, dia tidak disiplin dengan tenaganya, akhirnya pekerjaannya terbengkalai, akhirnya acak adut. Ya, perusahaan tempat dia bekerja nggak mau memperpanjang kontraknya karena memang hasil kerjanya kurang bagus, karena dia kurang disiplin. Beda sekali sama kamu gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini ada perbedaan, ya itu ya, ada perbedaan kedisiplinan antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu yang ingin bilang sama kamu mengenai sesuatu yang bisa bikin kamu marah. Ada perbedaan kedisiplinan. Mereka tahu kalau mereka bilang sama kamu pasti akan marahin mereka karena mereka tidak disiplin gitu loh. Jadi ini energi ini nih, ada energi dua kartu ini, energinya tuh messy gitu loh, berantakan. Sedangkan kamu rapih banget. Kamu tuh terstruktur, rapih, disiplin, tapi juga kaku. Nah, karena kekakuan itulah yang bikin orang-orang jadi agak sungkan mungkin ya, agak agak dredeg gitu kalau misalnya harus ngomong sama kamu secara blak-blakan atau secara jujur, secara terbuka apa adanya, karena mereka takut dimarahin gitu. Oke? Atau kalau bukan dimarahin, setidaknya mereka nggak mau dinasihatin lah. Mereka mungkin males gue ngomong sama lampu pertama, ntar yang ada malah dinasihatin gitu. Anyway, kartu oracle di sini saya rasa ini jatuhnya seperti saran ya buat lampu pertama. Apabila kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, apabila kamu mau merubah bagaimana orang-orang di sekitar kamu bisa lebih terbuka sama kamu, karena ini kan energi diem-diem ya, backstreet gitu kan. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang kayaknya walking on eggshells sama kita, kayak mereka tuh kalau ada kita tuh jaim atau seolah-olah tuh bagus, atau seolah-olah tuh kayaknya nggak ada yang salah gitu, tapi di belakang kita berantakan gitu. Kalau kamu mau
orang-orang di sekitar kamu lebih terbuka sama kamu, ini sarannya adalah crow, burung gagak di sini. Dimana artinya kamu diminta untuk bisa lebih baik dalam berkomunikasi, lebih baik dalam merubah diri. Karena tadi saya bilang kan, kamu energinya ini udah stabil banget. Bahkan mungkin untuk orang-orang, untuk ukuran orang-orang di sekitar kamu terlalu stabil sehingga terkesan kaku. Tapi di sini ada transformation, energi perubahan. Jadi memang mungkin lampu pertama disarankan untuk bisa menjadi jauh lebih lentur daripada biasanya. Agar supaya orang-orang di sekitar kamu lebih berani untuk terbuka sama kamu. Karena kalau enggak capek kitanya dikelilingi sama orang-orang yang penuh rahasia gitu loh. Kemudian ada story juga di sini. Ini yang saya rasakan mungkin dengan story dan komunikasi, cerita dan komunikasi mungkin bisa kamu ajak bicara orang-orang tersebut siapapun mereka. Kamu kasih cerita aja, dulu tuh gue begini-begini loh, kenapa gue sekarang begini tuh karena begini, tapi karena gue disiplin, karena gue ingin maju, ingin menang, ingin sukses, jadi memang kedisiplinan itu akhirnya membuahkan hasil gitu loh. Jadi ada energi mungkin ngasih berbagi pengalaman sama orang-orang di sekitar kamu agar mereka juga bisa terinspirasi sama kamu untuk ya deh gue harus disiplin nih mulai sekarang gitu. Jadi cara kamu berkomunikasi dengan orang-orang ini bukan dengan marah-marah atau menasihati, tapi juga dengan menceritakan pengalaman kamu. Bagaimana sekarang kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih stabil, seseorang yang mungkin jauh lebih terstruktur daripada mereka-mereka ini gitu loh. Karena memang universal law, hukum alamnya adalah kalau kita disiplin tingkat tinggi, kita punya determinasi tinggi, kita terus menerus berusaha, pasti pada akhirnya kita akan sukses, pada akhirnya kita akan stabil. Tapi kalau misalnya kita seperti ini, dua energi ini messy, berantakan, acak adut, akhirnya kita harus rahasia-rahasiaan, kita harus diem-diem, jangan sampai ketahuan orang, jangan sampai ketahuan si lampu pertama, aduh nanti dimarahin gue, aduh nanti ini begini begitu, akhirnya malah berantakan hidup kan gitu loh. Jadi hukum alam di sini bagus sekali, dimana memang dengan kedisiplinannya lampu pertama akhirnya kamu bisa menjadi seseorang yang stabil. Aspek kehidupan kamu juga mungkin banyak yang stabil. Nah itulah yang bisa kamu berbagi pengalaman di situ kepada orang-orang di sekitar kamu. Nanti pada lama-kelamaan orang-orang yang tadinya mungkin takut untuk terbuka sama kamu, mereka akhirnya akan cerita, bahkan mungkin minta nasihat. Kalau selama ini mungkin mereka nggak mau dinasihatin, makanya mereka ngumpet-ngumpet, ini mungkin akhirnya mereka akan minta nasihat kamu karena mereka ingin dengar lagi, lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman hidup kamu. Oke? So anyway, good luck ya lampu pertama, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai lampu kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau kali ini pilih lampu ya, dengan tema apa yang ingin orang lain katakan tapi takut kamu marah. Jadi orang mau bilang apa sama kamu tapi mereka mendingan enggak deh, daripada nanti si lampu kedua marah, mendingan udah deh kita simpen aja gitu. Kita lihat ya ada kartu apa untuk lampu kedua, nanti kita baca sama-sama. Ups. Lampu kedua please. Second one please. Second one please. Thank you. Okay. Tiga kartu ini adalah energinya lampu kedua, oke? Energi kamu nih, yang ketiga, yang tiga kartu di atas. Kita lihat dulu, dua kartu lagi. Saya akan ambil yang paling atas.
Hah, kenapa takut kamu marah? Oh wow, kenapa takut kamu marah ini? This is weird. Anyway. Oh, I see. Okay, I get it. Second one, please. Thank you. Okay. Wow. Lampu kedua, kartu yang keluar adalah Nine of Pentacles, Ace of Cups, dan Knight of Cups. Ini energi kamu ya, terlepas kamu cewek atau cowok. Di sini kamu mendapatkan The Empress dan Two of Cups. The Empress dan Two of Cups. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Fairy Wren, burung nih, burung peri. Fairy itu peri. Anyway, kata kuncinya spontaneity, spontan, vibrancy, dinamis, sport, dukungan, dan the muse. The muse tuh yang menginspirasi. Okay? So, ini kayaknya ya, siapa orangnya, ini dua kartu ini, siapa orangnya yang mau bicara sama kamu tapi takut kamu marah. Ini orang yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu. Entah kamu tahu atau tidak, entah dia pasangan kamu sekarang atau bukan, atau dia mendekati kamu atau tidak sekarang ini, tapi orang ini mencintai kamu sekali, yang saya rasakan. Tapi dengan energi kamu ini, Nine of Pentacles, Ace of Cups, dan Knight of Cups, kamu mungkin, lampu kedua mungkin adalah tipe seseorang yang yang mandiri, seseorang yang cintanya tuh luas. Cintanya luas tuh kayak kamu baik sama semua orang, kamu baik sama siapapun. Kamu selalu siap untuk membantu orang lain, kamu selalu siap untuk menyayangi orang lain. Jadi cinta kamu tuh luas, hati kamu tuh luas, besar. Jadi kamu nggak, dan mungkin kamu juga tipe seseorang yang menghargai kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti kamu berkomitmen sama satu orang terus kamu tebar pesona ke seluruh dunia, enggak, bukan seperti itu. Maksudnya bebas di sini adalah udah, misalnya kamu berkomitmen, gue komitmen sama lo, tapi gue akan tetap baik sama orang-orang lain. Gue bukan tipe seseorang yang menjauhkan diri dari lingkungan hanya karena gue punya pacar, contohnya tuh kayak gitu. Jadi karena Nine of Pentacles sebagai kartu pertama ini kan sebenarnya adalah energi singlehood, energi lajang. Tapi di sini ada Knight of Cups, ini energi kamu nih, dimana kamu tetap cintanya sama satu orang, tapi dengan Ace of Cups di tengah-tengah, kamu punya cinta yang gak habis-habis, yang luber, tapi kamu gak mau diharuskan, diwajibkan menumpahkan cangkir kamu ke satu orang itu aja, ke pasangan kamu aja. Tapi bukan berarti juga kamu selingkuh, enggak harus seperti itu. Bukan berarti juga kamu flirting sama orang lain, enggak harus begitu. Tapi yang pasti kamu mungkin tipe seseorang yang bisa deket sama banyak orang, bisa deket, bisa orang-orang di sekitar kamu tuh mungkin banyak yang jatuh sayang sama kamu. Nggak harus dalam konteks romantis, tapi mereka tahu kamu orang baik gitu loh. Kamu orang baik, kamu orang ramah, kamu orang yang pokoknya kayak enak lah kalau misalnya punya temen kamu tuh rasanya tuh enak gitu. Jadi banyak yang sayang sama kamu, dan kamu pun juga siap menyayangi, membantu orang-orang di sekitar kamu yang memang membutuhkan kamu, energi kamu. Karena vibransi, energi kamu tuh menggetarkan dalam arti sangat dinamis. Kamu pasti bukan tipe seseorang yang mau dikekang juga. Nah, masalahnya ini orang, dua kartu yang di sini, ini dia maunya ngekepin kamu mungkin. Maunya tuh, lo kan pacar gue, tapi lo kok masih genit sih sama orang lain, sama orang-orang lain gitu. Mungkin di mata dia kamu kesannya genit,
kamu kesannya terlalu flirty, kesannya terlalu terbuka pada orang lain. Tapi sebenarnya enggak gitu loh. Sebenarnya mungkin kamu tidak seperti itu. Kamu cuma baik aja. Tapi orang ini, siapapun dia ngelihat kamu tuh terlalu ramah sama orang lain. Jadi kayak dia mau ngekepin kamu, yang saya rasakan. Dia melihat kamu seperti the Empress, pokoknya seseorang yang tinggi lah posisinya di mata dia. Kamu nih seseorang yang tinggi posisinya di mata dia. Jadi mungkin dia menaruh kamu di atas panggung. Pada saat kamu terlihat terlalu ramah sama orang-orang lain, mungkin dia takut nanti kamu berubah haluan. Mungkin dia takut nanti orang-orang lain juga menaruh kamu di atas panggung. Seperti itu loh. Jadi kayak ada energi kecemburuan di sini yang saya rasakan. Ya kan? Dengan The Empress dan Two of Cups. Ini energi di mana orang ini tuh ngelihat kamu seperti The Empress, terlepas kamu cewek atau cowok, dan kamu tuh udah soulmate banget sama dia. Soulmate-nya dia banget. Kamu tuh belahan jiwanya dia banget. Kamu gak boleh kemana-mana. Tapi kamu Knight of Cups, di sebelahnya ada Ace of Cups, sebelumnya ada Nine of Pentacles. Jadi kayak kamu tipe seseorang yang memang tidak bisa dikekang, tidak bisa dipegang, dikekepin gitu, ditaruh di dalam box tuh kamu nggak bisa. Kamu sangat menghargai kebebasan. Yes, gue cuma cinta sama satu orang, tapi bukan berarti gue lantas putus hubungan sama teman-teman lama gue. Atau bahkan gue putus hubungan sama mantan-mantan gue yang hubungannya masih baik sama gue. Bukan berarti gue kepengen balik sama mereka, enggak. Bukan berarti gue pengen pacaran sama orang lain, enggak. Tapi emang gue baik aja sama orang-orang itu, gitu loh. Yang saya rasakan nih energi kamu sangat menghargai kebebasan. Kamu ingin dilepas, tapi kamu tahu caranya bertanggung jawab, gitu loh. Nah, orang ini, siapapun dia ingin bicara sama kamu untuk tolong dong, berhenti dong seperti ini gitu loh. Tolong dong kamu jangan terlalu terbuka dong sama cewek lain atau sama cowok lain. Tolong dong kamu jangan kelihatan mengundang cewek atau cowok lain dong, gitu contohnya. Jadi ini ada hubungannya dengan kecemburuan. Orang ini cemburu kalau misalnya kamu terlalu bebas. Ya pada dasarnya mungkin kalau misalnya kita cemburu, kita tidak percaya kepada diri kita sendiri. Kelihatannya mungkin dia tidak percaya sama kamu, tapi sebenarnya mungkin dia tidak percaya sama dirinya sendiri. Karena kalau kita percaya diri, pasangan kita mau ngapain juga, gue percaya kok dia pasti balik ke gue. Gue percaya kok dia cuma cintanya sama gue, gitu loh. Nah dia nih nggak percaya. Dia nggak percaya sama dirinya sendiri, apalagi sama kamu. Dan dia takut kalau dia bicara sama kamu seperti itu, tolong dong kamu jangan terlalu genit sama orang lain, tolong dong kamu jangan gitu, misalnya mencoba mengekang kamu, dia takutnya nanti kamu marah dan bahkan kabur, bahkan meninggalkan dia. Karena memang kamu sangat menghargai kebebasan di sini. Kartu oracle kamu aja burung kan, burung itu kan terbang tinggi, bebas lepas ya kan. Jadi memang energi kamu nih sangat tidak bisa dipegang. Dipegang di sini bukan berarti kamu nggak bisa diandalkan, bukan, tapi tidak bisa dikekang, tidak bisa ditaruh di sangkar kamu. Kamu harus bebas lepas. Tapi kamu bertanggung jawab orangnya. Kamu tahu tanggung jawab kamu tahu kewajiban kamu. Jadi sebenarnya orang-orang di sekitar kamu, terutama orang ini, gak harus takut gitu loh. Ini kan ada kata spontan, ya kan? Memang energi kamu tuh spontan. Jadi misalnya misalnya kamu sama pasangan kamu lagi jalan di mall deh. Terus ada cowok atau cewek lain yang kelihatannya butuh bantuan, mungkin kakinya kesangkut apa atau tasnya kesangkut di dalam lift atau apalah gitu. Nah kamu tuh secara spontan langsung membantu. Memang kamu tipe seseorang yang bukannya bermaksud kamu ingin genit sama cewek atau cowok itu, atau bukan bermaksud kamu ingin flirting sama mereka, bukan. Tapi memang kamu kalau ngelihat ada sesuatu tuh langsung spontan melakukan sesuatu. Kamu nggak peduli pasangan kamu setuju apa enggak, marah apa enggak. Yang penting kamu membantu orang lain dulu, gitu loh. Jadi energi kamu memang spontan dan bebas. Ini kan support. Kamu siap mendukung gitu loh, siap mendukung dunia di sekitar kamu. Dan the muse, kamu adalah muse-nya orang ini. Kamu menginspirasi orang ini sebenarnya untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena memang akhirnya jadi toksik kan.
Kalau misalnya kita terlalu cemburu kepada orang lain, pada pasangan kita, akhirnya menjadi toksik pastinya. Menjadi tidak sehat hubungannya. The Muse di sini, kamu sebenarnya bisa menjadi inspirasinya dia untuk menyembuhkan diri, untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Gitu. Oke? Wow. Anyway, lampu kedua, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo lampu ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick a card, atau kali ini pilih lampu dengan tema apa yang orang lain ingin katakan kepada kamu tapi takut kamu marah. Jadi dia mau bilang sesuatu tapi nggak jadi, atau dia akhirnya diam aja, takut dia kalau kamu marah. Kita langsung lihat ya, lampu ketiga ada kartu apa, ada energi apa untuk kamu, nanti kita baca sama-sama. Third lamp please. Lampu ketiga please. One more. Thank you. Okay. Okay. Lampu ketiga please. Third lamp please. Fourth lamp please. Thank you. Okay. Ini kayaknya yang mau bilang sama kamu mengenai sesuatu tapi takut kamu marah adalah seseorang yang sangat peduli sama kamu. Mungkin sahabat kamu sendiri nih. Energinya seperti itu. Energinya seperti seorang sahabat yang baik sekali, yang peduli sekali sama kamu. Atau kalau bukan sahabat, adik atau kakak kamu atau sepupu. Oke. So, kartu yang keluar adalah The Hangman, Six of Pentacles, dan The Sun. Di sini, yang tiga di atas adalah energinya kamu ya, energinya lampu ketiga. Di bawah sini adalah apa yang ingin dikatakan seseorang kepada kamu tapi takut kamu marah. Energinya adalah The Star dan Three of Pentacles. Ini orang Ini adalah seseorang atau orang-orang yang peduli sama kamu, sayang sama kamu, nggak mau kamu sakit, nggak mau kamu rugi, nggak mau kamu dimanfaatkan oleh orang lain. Pokoknya ini orang yang peduli banget nih sama kamu nih, oke? Kartu oracle yang kamu dapat adalah Blue Whale, ikan paus biru. Kata kuncinya unity, persatuan, resonance, keterikatan. Keterikatan di sini bukan kayak attachment, tapi resonance tuh kayak kayaknya ada kaitannya tuh, kaitan kali ya, kaitan. Kayaknya ada kaitannya tuh cerita itu sama hidup gue, contohnya gitu. Jadi resonan banget nih gitu. Magnificence, mengagumkan, dan mastery, skillful, punya punya keahlian, oke? So, tiga kartu yang di sini, energi kamu, energi lampu ketiga yang saya rasakan adalah seseorang yang kamu mungkin tipe seseorang yang kalau misalnya disakiti sama seseorang lain, sama orang lain, kamu tipe yang memaafkan kemudian memberikan kesempatan lagi. Jadi kamu tipe seseorang yang memberikan second chances, memberikan kesempatan kedua untuk orang lain memperbaiki dirinya, untuk orang lain memperlakukan kamu dengan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kamu bukan tipe seseorang yang kalau udah sekali disakitin langsung putus hubungan. Bukan tipe seperti itu. Kamu tipe seseorang yang melihat dulu
situasi dan keadaan, orang ini bisa berubah nggak? Orang ini mau berubah nggak? Gue akan kasih dia kesempatan lagi, gitu. Nggak harus dalam konteks romantis, bisa sama siapapun. Kamu seperti itu memang. Kamu tipe yang pemaaf bisa dibilang ya. Dan karena itu rezeki kamu bagus kayaknya. Karena kamu pemaaf, rezeki kamu bagus. Tuhan dan semesta alam melihat gitu loh, memberi nilai. Tapi ya itu, untuk berhubungan dengan orang lain, kamu disakitin sekali 2 kali, mungkin masih tetap memaafkan, memberikan kesempatan lagi. Karena di sini dengan the hangman, ini energi dimana kamu ingin melihat situasi dari sudut pandang lain. Kenapa dia nyakitin gue tadi? Oh, mungkin dia karena capek. Oh, mungkin karena dia kerjaannya lagi sibuk banget, lagi ribet banget, makanya tadi dia marah-marah ke gue. Padahal mungkin dia bukan marah sama gue, tapi gue jadi pelampiasan aja. Udahlah, sabar aja. Nanti juga kalau pekerjaannya mereda, dia pasti akan lebih baik memperlakukan gue, gitu loh. Jadi kamu nih tipe seseorang yang selalu melihat situasi dari sudut pandang lain. Makanya kamu pemaaf. Kamu terbuka hati kamu untuk memaafkan orang lain. Sehingga kamu memberikan lagi kesempatan. Kedua, mungkin ketiga, mungkin keempat. Tapi karena kamu tipe pemaaf, kamu nggak pelit sama kesempatan. Dengan Six of Pentacles di sini, ini yang saya rasakan adalah energi akhirnya mungkin ada kejomplangan di dalam kehidupan kamu, ada yang jomplang gitu loh. Terutama hubungan antar manusia, hubungan antara kamu dengan orang lain. Mungkin banyak yang jomplang karena kelihatannya dari mata-mata orang-orang lain yang tidak menyakiti kamu ya, yang melihat kamu, situasi kehidupan kamu, kayaknya kamu seringkali disakiti sama orang-orang di sekitar kamu, tapi kamu tetap memberikan kesempatan, tetap memberikan maaf. Jadi kayak jomplang yang saya rasakan di Six of Pentacles di sini, kayak energinya terbalik, reverse. Jomplang banget deh. Si lampu ketiga tuh udah maafin pasangannya, kemarin dia ketahuan bla bla bla, selingkuh misalnya. Tapi kan rugi dong di dianya. Apalagi pasangannya sampai sekarang masih kegenitan sama orang lain, misalnya seperti itu. Jadi di mata orang-orang awam ada yang jomplang dalam kehidupan kamu, dan memang kamu pun juga pastinya merasakan hal itu. Memang ada yang jomplang, ada yang timpang gitu loh. Hubungan kamu dengan orang lain tuh kayaknya kamu terlalu banyak memberi, tapi kamu tidak menerima. Kamu terlalu banyak memberikan maaf, memberikan kesempatan, tapi orang-orang di sekitar kamu yang menyakiti kamu tersebut tidak juga memperbaiki diri misalnya. Tapi jangan khawatir dengan desan di sini yang tadi saya bilang. Dengan desan di sini mungkin di dalam pikiran kamu, nggak apa-apa, orang-orang di sekitar gue belum mampu, belum bisa untuk membahagiakan gue. Gue tahu Tuhan semesta alam pasti akan memperhatikan gue, akan melihat gue, akan memberikan gue rahmatnya. Dan memang yang saya rasakan ya, energinya lampu ketiga nih mujur, beruntung. Kalaupun kamu merasa buntung dalam urusan percintaan misalnya, karena kamu misalnya dibohongin terus sama pasangan kamu, atau kamu misalnya pasangan kamu selingkuh terus misalnya, tapi kamu mendapatkan rahmat, rezeki, blessings dari tempat-tempat lain, dari tangan-tangan lain yang diturunkan oleh Tuhan, gitu loh. Jadi dengan desan di sini, kamu sebenarnya nggak kekurangan, kamu sebenarnya nggak merugi. Cuma memang secara praktis energi Six of Pentacles terbalik ini kelihatannya tuh timpang sekali, jomplang banget di mata orang-orang yang peduli sama kamu. Nah ini orang-orang yang peduli sama kamu nih. Mereka ingin bilang sama kamu, udahlah tinggalin aja tuh pasangan lo. Udah kayak gitu masih aja lo sayang-sayang gitu loh. Karena mereka peduli banget sama kamu. Mereka sayang banget sama kamu. Saya nggak tahu nih siapa aja mereka ya. Dan yang saya rasakan ada beberapa orang lah, nggak cuma satu orang yang peduli sama kamu. Mereka mungkin ingin bilang sama kamu, lo tuh udah diginiin, udah digituin sama itu orang, masih aja lo temenin, masih aja lo pacarin. Udahlah tinggalin aja gitu loh. Tapi mungkin mereka nggak mau, yang saya rasakan bukannya mereka takut kamu marah,
Tapi yang saya rasakan kenapa mereka belum frontal bilang seperti itu kepada kamu, karena mereka nggak mau menambah-nambah rasa sakit hati kamu. Jadi mereka sayang sekali sama kamu nih. Mereka peduli banget sama kamu. The Star, Three of Pentacles. Peduli sekali, sayang sekali sama lampu ketiga. Bisa juga ini mungkin keluarga kamu sendiri. Orang tua kamu, adik kakak kamu yang benar-benar kenal kamu, benar-benar tahu kamu. Jadi makanya tadi saya bilang, the sun di sini, ini yang saya rasakan adalah Tuhan semesta alam melihat kamu, menerangi kamu. Kamu mungkin merasa timpang atau jomplang di sini di urusan hubungan antara manusia. Tapi kamu diberikan rahmat ini kan. Orang-orang banyak yang sayang sama kamu, banyak yang peduli sama kamu. Gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, mereka bukannya mereka takut kamu marah, tapi mereka nggak mau menambah-nambah rasa sakit hati kamu, menambah-nambah kekecewaan kamu mungkin ya. Mereka inginnya kamu, udahlah, lo lihat sendiri deh, buka dong mata lo gitu loh. Lihat dong tuh orang yang lo selama ini kasih kesempatan lagi, orang yang selama ini lo kasih cinta, lo kasih perhatian, ternyata dia tuh masih begitu aja gitu loh. Jadi mereka inginnya tuh kamu melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka nggak mau, bukan yang nggak mau ikut campur, tapi mereka nggak mau nambah-nambahin rasa sakit hati kamu. Karena pastinya mereka tahu kalau kamu tahu pasangan kamu misalnya selingkuh. Contohnya tuh kayak gitu. Tapi yang pasti lagi, satu yang pasti, kalaupun misalnya kamu akhirnya memutuskan untuk melepaskan orang-orang yang selama ini menyakiti, merugikan, mengecewakan kamu, satu yang pasti mereka akan tetap ada di belakang kamu. Mereka akan tetap mendukung kamu. Mereka akan tetap menjaga kamu. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena ada Three of Pentacles di sini kan. Ini adalah energi di mana ada perkumpulan lah ya. Perkumpulan yang yuk kita bantuin si lampu ketiga membangun kehidupannya lagi. Ini kan carut marut nih. Carut marut, acak adut, berantakan nih sekarang. Tapi dia udah melepaskan orang-orang yang merugikan dia. Yuk kita bantu dia, yuk kita bangun kehidupannya dia yang baru, yang lebih sehat. Dan ini dengan The Star, dukungan untuk kamu ini besar sekali. Gitu loh. Jadi mereka hanya tidak ingin menambah rasa sakit hati kamu, menambah kekecewaan kamu. Makanya mereka nggak bicara secara frontal. Laki lo tuh misalnya, bini lo tuh selingkuh nggak habis-habis, tetap aja lo maafin, tetap aja lo kasih kesempatan. Enggak, mereka nggak mau frontal gitu karena mereka tahu itu akan menyakiti kamu. Membuat kamu sakit hatinya tuh bertambah-tambah gitu loh. Jadi mereka nggak mau bilang begitu, bukannya takut kamu marah. Oke? Anyway, ikan paus di sini yang saya rasakan mungkin adalah saran ya untuk lampu ketiga, di mana di sini saran untuk kamu menyadari bahwa ada persatuan lain nih kan, unity, ada persatuan lain yang jauh bisa lebih sukses, lebih sehat daripada yang selama ini kamu berada gitu loh. Unity ini persatuan dengan teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu, saudara-saudara kamu, keluarga kamu, siapapun nih yang peduli sama kamu. Kamu bisa menyatukan diri kamu kepada mereka daripada kepada orang-orang yang jomplang, yang timpang, yang tidak memberikan apa yang sudah kamu berikan gitu loh. Kemudian resonance yang tadi saya bilang, ada ikatan atau ada kaitan antara kamu dengan mereka. Mereka peduli banget sama kamu. Dan mereka mungkin pernah berada dalam posisi kamu. Dan mereka sekarang sudah berhasil melepaskan diri. Jadi kalau kamu mungkin tahu siapa mereka ini, kenapa mereka nggak mau bicara secara frontal sama kamu, mungkin bisa dengan kamu, minta, coba dong share, bagi dong pengalaman lo dulu bisa bercerai bagaimana sih, gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi ada ikatan kamu, ada kaitannya. Kenapa orang-orang ini sangat peduli sama kamu? Karena mungkin mereka pernah berada di posisi kamu dulunya. Magnificence, keagungan, kehebatan. Kalau ini kayaknya berhubungan dengan Tuhan, dengan semesta alam, the sun. Jadi kalau misalnya kamu takut untuk meninggalkan hubungan-hubungan yang tidak sehat, hubungan-hubungan yang jomplang, ingat aja, keagungan Tuhan tuh nggak akan putus dari kamu.
Tuhan akan terus menjaga kamu, melindungi kamu, membuat kamu bisa berani melangkah ke jalan yang baru gitu loh. Karena Tuhan kan agung ya, magnificence. Jadi ingat bahwa kamu, Tuhan yang agung tuh nggak akan membuat kamu lebih menderita lagi daripada sebelumnya, daripada yang saat ini gitu. Dan mastery, keahlian. Kalau misalnya kamu sudah berhasil meninggalkan orang-orang, ikatan-ikatan yang tidak sehat, berhenti memberikan kesempatan kepada mereka-mereka, mastery di sini, kamu akhirnya kayak akan membuka pintu untuk mempelajari hal baru. Karena selama ini mungkin waktu kamu, tenaga kamu, konsentrasi kamu tuh habis untuk membuat orang-orang di sekitar kamu ini yang tidak sehat ini bahagia. Kamunya sendiri tidak membahagiakan dirimu sendiri. Jadi dengan mastery di sini, kalau kamu bisa melepaskan diri dari mereka-mereka itu, kamu akan bisa belajar sesuatu yang baru, yang mungkin kamu akhirnya jadi ahli di situ. Karena kamu akan punya tenaga, waktu, perhatian, konsentrasi untuk mempelajarinya, mendalaminya, gitu. Jadi tetap bisa dibilang nih, saat ini mungkin kamu merasa udahlah, gue masih mujur kok, gue masih beruntung kok gitu, walaupun gue berada dalam relationship yang gak sehat. Tapi kalau kamu bisa lepas dari relationship yang tidak sehat, justru berlipat-lipat rezeki kamu, kemujuran kamu, keberuntungan kamu, blessings kamu, rahmat kamu tuh berlipat-lipat justru gitu loh. Oke? Anyway, good luck ya. Lampu ketiga sampai merinding nih baca energi kamu. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai lampu keempat. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick a card, atau kali ini pilih lampu dengan tema apa yang orang lain ingin katakan kepada kamu tapi takut untuk mengatakannya. Mungkin takut kamu marah, takut kamu kesal, takut kamu kecewa, dan lain sebagainya. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya, ada energi apa untuk lampu keempat. Nanti kita baca sama-sama. Fourth lamp, please. Fourth lamp, please. Thank you. Oh, ambition, ambitious. Ini energi kamu ya, 3 kartu ini. Wow. Please. Thank you. Okay. Cute. Oke, kartu yang keluar untuk lampu keempat adalah Ace of Swords, Two of Pentacles, Eight of Pentacles. Dengan di sini energi orang yang takut mengatakan sesuatu kepada kamu adalah Eight of Swords dan Six of Cups. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Giant Panda, panda raksasa. Kata kuncinya innocence, tiada noda ya, tanpa noda, tidak bersalah gitu ya. Gentleness, lembut, harmoni, dan balance, keseimbangan. Ini kayaknya yang ini nih, dua kartu ini kayaknya nih orang yang ingin bicara sama kamu tapi takut kamu marah adalah seseorang yang merasa
mungkin per saat ini kurang diperhatikan sama kamu, merasa kurang disayang sama kamu, merasa kurang gimana sih, kayak kamu pilih kasih nih sekarang gitu loh. Kamu sekarang udah nggak sayang sama aku, kayak gitu contohnya. Jadi kayak orang yang mungkin saat ini bukan sebagai pusat perhatiannya kamu. Dulu mungkin, karena ada Six of Cups ya, dulu mungkin kamu sangat perhatian sama dia, sangat pokoknya kamu menempatkan dia di atas panggung lah. Tapi sekarang dia merasa kamu tidak begitu lagi kepada dia. Oke? 3 kartu ini adalah energi kamu nih. Energi kamu rasanya seperti ambisius banget. Besar sekali ambisi kamu per saat ini. Saya nggak tahu kamu lagi mengejar apa. Saya nggak tahu kamu lagi pengen sukses di daerah, di bagian apa, di aspek kehidupan apa. Tapi yang pasti kamu lagi getol banget di situ. Makanya wajar kalau ada orang-orang atau ada orang di sekitar kamu yang merasa kamu tidak memperhatikan mereka lagi. Kamu tidak sayang lagi sama mereka. Karena kamu terlalu sibuk sama apa yang ingin kamu kejar. Apa yang ingin kamu raih. Dan dengan Ace of Swords sebagai kartu pertama, kamu keras kepala banget. Keras kepala dalam arti, jangan ganggu gue dulu deh. Gue lagi sibuk nih. Gue lagi ribet nih. Two of Pentacles ya. Gue lagi ribet nih. Gue lagi serius nih. Eight of Pentacles. Kalau digabung, 2 tambah 8 adalah 10 kan. 10 Pentacles, energi kesuksesan, itu yang ingin kamu capai. Jadi contohnya mungkin kamu lagi konsentrasi tingkat tinggi lah di urusan karir kamu, di pekerjaan kamu, di karir kamu, di usaha kamu, yang hal-hal yang mendatangkan uang, kamu lagi konsen pol-polan di situ. Tapi akhirnya mungkin tanpa kamu sadari, kehidupan keluarga kamu jomplang, jatuh. Mungkin istri atau suami kamu merasa kamu tidak memperhatikan mereka lagi, tidak memperhatikan keluarga lagi, anak-anak kamu juga merasa kamu jauh dari mereka sekarang gitu loh. Jadi memang ada energi timpang di sini yang saya rasakan. Karena selisihnya 2 Pentacles dan 8 Pentacles adalah Six of Pentacles kan. Six of Pentacles harusnya adalah energi keseimbangan, ya kan? Tapi yang saya rasakan jomplang, timpang. Karena fokus kamu 100% di urusan uang. Akhirnya keluarga atau akhirnya orang-orang terdekat kamu merasa tidak lagi diperhatikan sama kamu. Tidak lagi disayang sama kamu. Gitu loh. Mungkin mereka merasa dulu aja waktu dia belum mencapai posisi sekarang di karirnya. Setiap weekend pasti nyariin gue. Mau kemana kita weekend ini? Mau ngapain kita weekend ini? Sekarang boro-boro. Kalau weekend gue telepon aja pasti dia lagi kerja. Kayak gitu contohnya. Jadi kayak ada energi dulu tuh dia beda banget, tau gak sih gitu. Lampu keempat dulu tuh gak begitu. Gila, sekarang susah banget ketemu sama lampu keempat gitu. Gak harus dalam urusan keluarga atau urusan percintaan, enggak. Ini bisa aja sahabat kamu sendiri merasa kamu menjauh dari mereka, merasa kamu nggak peduli lagi sama mereka mungkin, gitu loh. Yang ingin mereka katakan kepada kamu adalah, perhatiin kita juga dong, perhatiin kita, jangan hanya fokus di kerjaan lo doang, kita juga kan butuh perhatian lo, gitu loh. Yang ingin mereka katakan kepada kamu tuh itu, tapi mereka takut kamu marah karena lo kan tahu gue nih kemarin-kemarin sempat bangkrut misalnya. Jadi sekarang gue bener-bener fokus 100% supaya gue bisa sukses, supaya gue bisa mencapai 10 of Pentacles gitu loh. Jadi mereka tahu sebenarnya kenapa kamu seperti ini, mereka tahu. Tapi biar gimana mereka tetap merasa diabaikan, terbengkalai. Sehingga mereka ingin bilang sama kamu bahwa kita juga butuh dong perhatian lo. Perhatiin kita juga dong gitu. Tapi mereka nggak mau bilang gitu ke kamu karena mereka tahu sebenarnya kalau kamu memang lagi fokus di urusan keuangan kamu. Jadi ya udah, mereka telan sendiri aja, mereka merasa terpenjara sendiri aja. Karena kalau mereka mencoba mendekati kamu pun juga kamu mungkin akan menggusah mereka. Gue nggak ada waktu sekarang, nanti aja deh atau bulan depan deh kita ketemunya. Aduh, gue nggak mungkin bisa ketemuan nih minggu ini gitu loh. Jadi kayak kamu langsung dismissive gitu mungkin.
Karena kamu bener-bener fokus banget nih energinya. Ambitious tadi saya bilang kan di awal. Ambisi kamu kencang banget nih di sini yang saya rasakan. Dan kamu keras kepala. Bener-bener ingin mencapai 10 of Pentacles gitu. Nah, orang-orang yang ingin bilang sesuatu kepada kamu adalah orang-orang yang merasa terbengkalai. Orang-orang yang merasa diabaikan. Orang-orang yang merasa tidak diperhatikan lagi sama kamu. Dulu aja si lampu keempat nyarinya gue, apa-apa gue. Sekarang mana pernah dia nelpon gue. Nggak pernah tuh sekali ngechat aja nggak pernah, boro-boro nelpon kayak gitu. Jadi ada energi mereka membangkitkan zaman dulu. Ya zaman dulu ya udah beda dong. Zaman sekarang kan kamu waktunya untuk mengejar sesuatu, untuk menjadi sukses gitu kan. Ya memang prioritas orang kan memang pasti berubah kan setiap kali. Jadi orang-orang ini mereka mungkin hanya bicara di belakang ya. Karena ini Ace of Swords, ini Eight of Swords. Selisihnya 7 kan, 7 pedang. 7 pedang adalah energi di belakang layar. Diam-diam, rahasia-rahasiaan. Jadi mungkin mereka bicara di antara mereka aja. Si lampu keempat sombong sekarang bla 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 gitu loh. Jadi ada energi diam-diam di belakang kamu mereka ngomongin kamu. Tapi kalau di depan kamu mereka takut kamu marah. Kalau misalnya mereka menuntut untuk diperhatikan. Oke? So, tapi ini anyway, ini nggak ada maksud buruk. Mereka cuma benar-benar merasa diabaikan aja. Bukan maksud buruk ingin menjatuhkan kamu, ingin membuat kamu tidak mencapai kesuksesan kamu, bukan. Mereka hanya butuh perhatian doang. Oke? Anyway, kartu oracle kamu adalah Giant Panda. Panda raksasa. Innocence, gentleness, harmony, dan balance. Yang saya rasakan di sini mungkin sarannya untuk lampu keempat adalah tetap berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan kehidupan personal. Ini kan kehidupan personal kan, sedangkan kamu sedang mengejar kehidupan profesional kamu misalnya. Jadi dengan balance di sini sebaiknya sarannya dari Oracle adalah supaya lampu keempat tetap berusaha untuk menjaga keseimbangan antara dua aspek kehidupan kamu ini. Tetap menjaga harmoni, kebahagiaan, kesesuaian antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Orang-orang yang mungkin bersama kamu di saat kamu belum sampai di titik ini, mengejar ambisi kamu. Orang-orang yang mungkin menemani kamu pada saat kamu masih bingung mau ngapain dalam hidup gitu loh. Jadi tetap dijaga harmoninya. Kemudian dengan innocence dan gentleness, yang saya rasakan kalau misalnya mereka ini dengan tuntutan mereka yang di belakang layar itu bikin kamu kesal, di sini justru kamu diminta untuk menjadi seseorang yang lebih gentle, lebih baik, bukan lebih baik tapi lebih lembut gitu kali ya. Jadi kayak kenapa? Sini. Gue ada waktu nih 10 menit. Sini cerita. Lu mau apa? Kenapa? Gitu loh. Jadi kayak orang-orang ini cuma butuh perhatian doang. Kadang mungkin hanya 10 menit kamu sisakan perhatian untuk mereka akan bahagia lagi. Mereka akan happy lagi. Jadi di sini dengan Giant Panda, ini kan panda itu kan cute banget ya. Bukan energi maksudnya bentuknya, bentuk boneka lagi, bentuk binatang panda itu kan cute-nya setengah mati kan. Tapi ini giant, besar berarti kan, raksasa. Nah kamu justru diminta untuk bisa menjelma menjadi giant panda. Meskipun yes kamu mengejar ambisi kamu, tapi jangan lupakan orang-orang di sekitar kamu yang mungkin merasa diabaikan. Menjelmalah menjadi giant panda, panda raksasa yang lembut, yang justru mengayomi. Kenapa? Lo butuh apa sih? Lo merasa diabaikan ya? Sorry ya, kemarin tuh gue sibuk banget deh, swear. Gue gak ada waktu. Daripada nanti gue maksain diri untuk ketemuan terus nanti gue marah-marah, mendingan kan gak usah, ya gak sih? Udah. Sekarang gue punya waktu nih 10 menit. Sini, cerita. Lo mau curhat apa sih? Gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk menjadi seseorang yang tetap menyeimbangkan energi antara kehidupan profesional kamu dan kehidupan personal kamu. Oke?
So anyway, wow, lampu keempat, good luck. Semoga tercapai ambisinya supaya kamu bisa lebih seimbang dalam kehidupan. Kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye. Hai lampu kelima, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu, pick card. Atau kali ini pilih lampu dengan tema apa yang ingin orang lain katakan kepada kamu tapi takut kamu marah. Kita langsung lihat ada energi apa untuk lampu kelima, nanti kita baca sama-sama, oke? Fifth lamp, please. Oh, oke. Oh, oke. Ini udah keluar duluan. Saya akan ambil yang atas. Fifth lamp, please. Oke. Lampu kelima, please. Thank you. Oh, oke. Oke. Ini kalau ini kayaknya gaya komunikasi deh. Gaya komunikasi kamu dipermasalahkan sama seseorang atau sama orang-orang di sekitar kamu. This is funny. Thank you. Okay. So, kartu yang keluar adalah The Magician, Eight of Wands, Seven of Wands. Dengan ini energi kamu ya, yang 3 di atas. Di bawah sini adalah energi orang-orang di sekitar kamu yang ingin bicara sama kamu mengenai sesuatu tapi takut kamu marah. Adalah The World dan Page of Pentacles. Kartu oracle yang kamu dapat adalah Elephant, gajah ya. Kata kuncinya honor, martabat, empathy, empati, responsibility, tanggung jawab, dan cooperation, kerjasama. So, yes, yang tadi saya bilang, ini kayaknya ada hubungannya dengan energi komunikasi kamu, gaya komunikasi kamu mungkin, cara kamu berkomunikasi mungkin yang dipermasalahkan oleh orang-orang di sekitar kamu. Karena kartu pertama The Magician adalah energi atau kartu yang dipimpin oleh Mercury, planet komunikasi. Eight of Wands juga adalah kartu atau energi yang dipimpin oleh Mercury. Ini adalah Mercury in Sagittarius. Sagittarius Mercury ini kartunya adalah Eight of Wands. Jadi 2 kartu pertama sebagai kartu komunikasi yang saya rasakan mungkin entah kamu sadari atau tidak, mungkin satu contohnya cara kamu berkomunikasi itu cepat sekali. Misalnya kamu cerita sesuatu, kamu lagi curhat sesuatu, kamu pokoknya lagi menerangkan sesuatu, itu cepet banget. Kamu perhatikan nggak? Cara saya bicara nih sekarang mengikuti energi kamu, kebawa energi kamu, karena bicara kamu cepet banget. Bla 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 bla. Nah, gitu loh. Karena memang kamu kreatif dan kayak gini loh. Kadang saya juga seperti itu sih. Jadi kayak pikiran kamu tuh jauh lebih maju daripada gimana sih? Jadi pikiran kamu tuh jauh lebih maju daripada mulut kamu. Jadi kayak kamu bicara ABCD, tapi pikiran kamu nih udah sampai Z. Jadi kamu tuh buru-buru supaya jangan sampai lupa gitu loh. Pikiran kamu tuh udah jauh lebih maju daripada mulut kamu sendiri.
Mulut kamu baru bicara sampai D, pikiran kamu sudah sampai Z. Makanya kamu buru-buru akhirnya bicaranya, cepet-cepet bicaranya. Karena kalau enggak, kamu lupa nanti, nggak nyampe ke Z gitu loh. Ngerti nggak? Saya susah ngejelasinnya karena memang energi kamu tuh dinamis banget, cet gitu. Nah, Seven of Wands di sini yang saya rasakan, mungkin contohnya kalau misalnya kamu bicara terlalu cepat, terus orang-orang di sekitar kamu minta kamu menjelaskan ulang, minta kamu bicara ulang, minta kamu mengatakan ulang sesuatu, dengan Seven of Wands kamu marah. Dengan Seven of Wands kamu kayak, makanya dengerin dong kalau gue bicara, lo sih nggak konsentrasi, nggak fokus gitu loh. Karena energi Seven of Wands kan energi defensif kan, energi yang langsung pasang badan gitu kan. Yang tadinya kamu lagi wah cerita bla bla bla, lagi menerangkan bla 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 bla, bicara dengan cepat, Eight of Wands, kemudian tiba-tiba dipotong pembicaraan kamu sama seseorang, dia ingin kamu menjelaskan ulang, dia bertanya sesuatu atau dia nggak denger apa yang kamu katakan, kamu langsung pasang badan, mungkin kamu langsung marah, maksudnya mungkin kayak, kamu nggak fokus sih kalau aku lagi bicara, kamu nggak dengerin aku sih kalau bicara gitu loh. Jadi kayak langsung naik darah mungkin kamunya, karena ini dua energi ini, Eight of Wands dan Seven of Wands, ini kan energi api kan, berapi-api kamu, langsung naik darah kamu mungkin, karena merasa gimana sih, gue udah capek-capek ngomong, nggak didengerin gitu. Nah nih, kartu di belakang tuh bukan Ten of Wands lagi. Jadi kayak api kamu tuh wah merajalela langsung. Kalau misalnya kamu lagi bicara dipotong, atau kalau misalnya kamu lagi bicara ditanya sesuatu, diminta ulang apa yang kamu omongin, itu kamu naik darah mungkin, cepet naik darah. Contohnya seperti itu. Gaya komunikasi kamu itu menjadi masalah buat orang-orang di sekitar kamu. Ini mungkin tanpa kamu sadari, atau mungkin kamu sadar tapi ya memang gaya gue begini, ya mau apa lu gitu. Udah gak usah ngobrol sama gue aja kalau emang gak bisa gitu loh. Tapi orang-orang yang peduli sama kamu, orang-orang yang sayang sama kamu, ingin bilang sama kamu bahwa ini The World dan Page of Pentacles, mereka capek. Yang saya rasakan mereka capek karena mereka adalah tipe orang-orang yang memang alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan aja tapi sampai di tujuan. Pelan-pelan aja bicaranya tapi sampai di huruf Z. Kalau kamu kan pengen buru-buru sampai di Z kan. Kalau mereka adalah tipe orang-orang yang udah pelan-pelan aja bicaranya, ntar juga sampai kok ke Z gitu. Kalau kamu enggak, kamu takut lupa, makanya kamu buru-buru. Dengan The World di sini, ini kan energi penghabisan ya, penyelesaian. Apalagi ada Ten of Wands di sini kan. Jadi mungkin orang-orang di sekitar kamu ingin bilang sama kamu, hey, stop dong, berhenti dong seperti itu. Kalau bicara pelan-pelan aja, kalau bicara yang jelas dong. Jangan misalnya lompat sana lompat sini, bikin bingung, terus cepet banget bicaranya. Tapi kalau misalnya kita tanya, misalnya kita sela, kamunya marah, kamunya bilang kita nggak dengerin, padahal kita dengerin, cuma emang kamunya aja yang bicaranya lompat-lompat misalnya gitu. Jadi kayak dengan The World di sini ada energi capek di orang-orang tersebut dengan gaya komunikasinya kamu. Ini terlepas kamu sadari atau tidak ya. Kalau kamu tidak sadar, mungkin dengan nonton video ini kamu jadi sadar. Oh iya ya, gue mungkin bisa dibilang kamu mungkin akan berpikir, oh ya gue terlalu berharap banyak dari orang-orang di sekitar gue, padahal mereka beda tipe sama gue. Iya kan? Ini kan beda banget nih. Ini api, tongkat, cepat, menyala-nyala. Ini Pentacles. Jadi ini energi orang-orang di sekitar kamu rata-rata nih seperti ini. Orang-orang yang alon-alon asal kelakon, pelan-pelan aja, kalem-kalem aja. Yang mungkin bicaranya juga pelan, suaranya juga pelan, terus juga nadanya juga pelan-pelan, bicaranya perlahan-lahan gitu loh. Jadi memang beda sekali sama kamu. Energi kamu nih beda sekali sama orang-orang yang ingin bilang sama kamu untuk please dong jangan begitu kalau bicara gitu. Atau perbaiki dong cara bicara lo. Aduh, komunikasi lo tuh bikin gue capek. Jadi ada energi capek di sini yang saya rasakan. Capek dalam arti mereka nggak bisa mengimbangi kamu ya.
Karena mereka tidak bisa mengimbangi kamu, akhirnya mereka capek. Mereka pegel, mungkin setiap kali habis ketemu kamu pasti mereka, aduh capek gue, habis ketemu lampu kelima tadi, gila dia cerita A B C D sampai Z, gue puyeng, gue nggak masuk semua ke dalam otak gue gitu loh. Jadi memang beda tipe aja, makanya mereka capek. Nah sebenarnya mungkin mereka ingin bilang sama kamu seperti itu, berhenti dong, jangan seperti itu banget dong, jangan begitu banget dong kalau bicara, aduh jangan terlalu cepet dong, aduh jangan lompat-lompat dong gitu loh. Tapi ya mereka nggak mau kamu marah. Ini aja kalau disela aja kamu marah gitu kan. Kalau misalnya mereka ngeritik kamu, wah bisa perang dunia ketiga nanti gitu. Jadi mereka memang memilih untuk diem aja. Mungkin mereka memilih untuk ketemu kamu sebulan sekali aja, karena kalau setiap minggu ketemu kamu capek banget gitu loh. Contohnya tuh kayak gitu. Ini tanpa kamu sadari ya, atau mungkin ini energinya terbalik. Bisa jadi ini energi kamu, ini energi orang yang kamu mau bicara sesuatu sama dia tapi kamu takut dia marah, oke? Dan yang saya rasain dengan Seven of Wands, memang energi kemarahannya cukup kuat juga, cukup poten juga gitu loh. Makanya orang ini akhirnya memilih untuk diem aja, oke? Kartu oracle ini, Elephant, gajah, ini kan adalah energi honor ya. Honor tuh martabat kan, bermartabat tinggi gitu kan. Jadi yang saya rasakan ini, kalau kita kalau kita terlalu sering bicara, terlalu banyak bicara, terlalu cepat, pada akhirnya kita akan kepleset dalam arti kita akan mengkontradiksi apa yang kita katakan. Jadi kayak udah kita ngoceh aja bla 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 bla. Nggak taunya kalau ada orang yang memperhatikan, dia akan bilang, loh tadi lu bilangnya A, kok jadi B sekarang gitu loh. Jadi memang the way we communicate, bagaimana kita berkomunikasi, itu sebaiknya bisa lebih pelan lah daripada energi ini. Ini energinya tuh wah cacet gitu loh. Cepet banget. Jadi honor di sini mungkin sarannya untuk lampu kelima adalah hargai. Bukan hargai, honor tuh apa ya? Iya benar, hargai. Mungkin intinya perhatikan cara kamu berkomunikasi agar tidak mengkontradiksi diri sendiri, agar tidak mengkontradiksi opini kamu sendiri gitu loh. Jadi pelan-pelan aja, udah dipikirin dulu mau bicara apa, baru diomongin, baru dikeluarkan suara kamu. Tapi selama pikiran kamu masih, jadi yang saya rasa nih, kenapa kamu bicara cepet? Karena pikiran kamu yang tadi saya bilang kan lebih maju daripada mulut kamu. Jadi pikiran kamu tuh pasti awut-awutan, acak-adut, dan kamu nggak mau lupa gitu loh. Tapi memang sebaiknya diurai dulu pikiran kita, distruktur dulu pikiran kita, diatur dulu pikiran kita, baru kita bicarakan, kita keluarkan apa yang ingin kita bicarakan. Jadi honor di sini intinya adalah berkomunikasilah dengan martabat tinggi. Jangan sampai kita mengkontradiksi diri sendiri gitu. Kemudian ada empathy. Empathy adalah energi empati kan. Empati itu bagaimana kita memposisikan diri kita di sepatu orang lain, di posisi orang lain. Kita memahami perasaan mereka. Jadi yang tadi saya bilang, orang-orang yang ingin bicara sama kamu memang nih beda tipe sama kamu, 100%. Dan mereka juga mungkin jauh lebih lambat daripada kamu. Tadi saya bilang pikiran kamu jauh di depan, orang ini mungkin pikirannya nggak sedepan kamu. jauh pokoknya dari kamu. Jadi memang mereka jauh lebih lambat, bukan berarti mereka bodoh, bukan, tapi jauh lebih lambat dalam arti mungkin mereka tipe orang-orang yang memang kalau bicara tuh dipikir dulu. Jadi empathy di sini, coba posisikan diri kamu di otak mereka, di pikiran mereka. Oh iya, orang ini belum nyampe nih di apa yang gue pikirkan. Gue udah mikirin sampai Z, mereka mungkin baru sampai M gitu loh. Jadi empathy, tingkatkan kualitas empati kamu kepada orang-orang di sekitar kamu. Dan responsibility ini termasuk di honor ya. Jadi kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Makanya kita nggak bisa sembarang bicara, makanya kita nggak bisa sembarangan ngoceh. Karena kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita katakan, yang keluar dari mulut kita. Jadi
daripada kita ditanyain, disela, kita lagi ngomong disela sama seseorang karena kita mengkontradiksi apa yang kita bicarakan, mendingan kan udah gue bertanggung jawab atas apa yang gue katakan. Dan gimana caranya supaya bisa bertanggung jawab, supaya bisa menghargai apa yang kita katakan, adalah dengan bicara perlahan-lahan dan cooperation, kerjasama. Nah kalau udah seperti itu, kalau kalian sudah seirama, sejalan, seritme antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, kooperasi, kerjasama itu jauh lebih mungkin, lebih bisa untuk terjadi, lebih bisa untuk terjalin. Karena kalau seperti ini gaya kalian komunikasi ini beda banget. Yang artinya mungkin akhirnya banyak slack, atau mungkin akhirnya mereka capek ngadepin kamu, mereka kabur dari kehidupan kamu. Karena kalau misalnya diomongin pun kamu langsung 7 of Wands, pasang badan, marah gitu loh. Jadi dengan gajah di sini, ini kan gajah nih salah satu binatang favorit saya karena dia kalem, ya kan. Terus gede, tinggi, besar, melindungi tapi kalem gitu loh. Nggak memanfaatkan kebesarannya, nggak memanfaatkan mungkin kecerdasannya gitu. Jadi mungkin kamu diminta untuk bisa lebih seperti gajah, tinggi, besar, luas, tapi kalem, lembut, punya empati yang tinggi, dan bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan atau kamu bicarakan atau kamu lakukan. Oke? So anyway, lampu kelima, good luck. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.